Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan juga insan pers, media dimanapun berada, khususnya yang ada di Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah, pada pagi hari ini pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Forkopimda telah melaksanakan penyemprotan disinfektan secara massal di tempat-tempat umum, di sepanjang jalan, dan juga di kantor-kantor pemerintahan maupun swasta yang ada di lingkungan daerah Kabupaten Nganjuk. Tentunya penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama Forkopimda ini bukan hanya di lingkup kota saja, tapi ini juga serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Di kecamatan-kecamatan, Forkopimda juga bergerak bersama seluruh stakeholdernya. Kemudian juga di desa-desa kami meminta para kepala desa beserta seluruh jajaran kesehatan untuk bersama-sama bergerak melakukan penyemprotan disinfektan. Namun demikian, penyemprotan disinfektan ini masih belum bisa 100% akan menuntaskan pencegahan sekaligus pengurangan penyebaran daripada COVID-19 atau Corona ini. Bagaimana langkah selanjutnya? Di samping pemerintah secara aktif setiap minggu 2 kali melaksanakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat fasilitas umum dan di kantor-kantor, saya mengharap dan meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nganjuk dimanapun berada untuk melaksanakan pola hidup sehat dan bersih dengan cara di rumahnya masing-masing senantiasa menyediakan sarana tempat untuk mencuci tangan dengan sabun yang telah mungkin disiapkan, mungkin menyiapkan obat juga, hand sanitizer. Kemudian juga saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Nganjuk dimanapun berada, setelah beraktivitas di luar, di lapangan, tolong apabila kembali ke rumah sebelum bersentuhan dengan keluarga, terlebih dahulu selain tadi mencuci tangan juga seyogyanya sebaiknya mengganti baju atau pakaian yang telah dipakai seharian, sehingga ini mengurangi penyebaran daripada virus COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk dimanapun berada untuk mengurangi dan menunda aktivitas-aktivitas yang mendatangkan massa, baik itu hajatan atau nikahan, kemudian pengajian, kemudian juga kegiatan-kegiatan kumpulan keluarga, ataupun juga kegiatan yang bersifat kongko bersama teman-temannya, mungkin teman sekolah ataupun teman kuliah, bersifat reuni ataupun apapun. Sementara kami minta untuk bisa menahan diri ditunda, karena dengan gerakan bersama-sama ini kita akan bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Saya sekali lagi berharap kerjasama daripada masyarakat Kabupaten Nganjuk dan seluruh stakeholder. Mudah-mudahan ikhtiar kita semuanya ini dalam rangka memutus sekaligus menghambat perkembangan COVID-19 ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kepada teman-teman media dimanapun berada, tolong berikan informasi kepada masyarakat untuk tetap waspada, berhati-hati, dan juga optimis dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Pemerintah akan terus melaksanakan pemantauan terhadap sembako, kebutuhan pokok, dan kami meminta kepada masyarakat untuk tidak panik buying atau melakukan pembelian kebutuhan pokok berlebih sehingga barang menjadi langka dan harga menjadi melambung. Tolong tetap menjalani kehidupan sebagaimana sehari-hari, tetap waspada dan jaga keluarga kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada ditanyakan dari teman-teman, silakan. Penanganan
corona ini apakah sudah dibentuk gugus tugas? Sudah, pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah membentuk gugus untuk penanganan COVID-19 atau corona ini. Sudah dibentuk semuanya. Untuk anggarannya sendiri yang disediakan oleh Pemda Nganjuk sendiri sebesar berapa? Anggaran untuk penanganan COVID-19 ini kami sudah menyiapkan anggaran awal sementara, nanti pasti akan ada perkembangan lebih lanjut. Sementara kami menyiapkan 19,3 miliar untuk anggaran penanganan COVID. Bagaimana alat pelindung diri? Iya. Alat pelindung diri atau APD dan juga alat-alat kebutuhan yang lain untuk para medis dan juga di tempat-tempat umum untuk hand sanitizer ini sudah disiapkan oleh pemerintah secara bertahap karena ini seluruh Indonesia sama-sama membutuhkan dalam waktu serentak. Kemarin sudah datang di Provinsi Jawa Timur dan sudah didistribusikan di masing-masing wilayah. Nanti akan kita cek kesiapannya jauh mana alat-alat APD dan lain sebagainya itu sudah ada di posnya masing-masing. Apa mungkin kan untuk melakukan tes massal gitu? Itu masih belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Yang jelas kami berharap kepada masyarakat yang merasa ada gejala, mungkin ya gejala kurang enak karena flu, kemudian disertai sesak, kemudian juga panas juga, ini untuk segera memeriksakan diri di Puskesmas, karena di Puskesmas maupun rumah sakit nanti akan ada melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memantau ini. Kalau untuk sifatnya massal masih belum, karena alat tes sendiri masih terbatas dan pemerintah pusat ini sedang mengupayakan sebanyak-banyaknya alat tes sehingga nanti akan bisa dilakukan pemeriksaan secara massal di kemudian hari apabila alatnya sudah siap. Untuk ASN sendiri apakah sudah diberlakukan untuk jadwal shift itu? Sudah, jadi untuk eselon 2 dan 3 kami tetap harus standby di pos masing-masing. Kemudian untuk Puskesmas, untuk rumah sakit ini tetap masuk sebagaimana biasa, mereka tetap bershift sebagaimana biasa. Sedangkan untuk eselon 4 dan juga staf ini sudah diberlakukan kerja shift. Jadi satu hari masuk, kemudian satu hari libur, satu hari masuk, satu hari libur, bergiliran. Jadwal sudah disiapkan oleh Bapak Sekda dan juga sudah disampaikan kepada seluruh pegawai negeri. Yang belum memulangkan, apa ada mungkin khusus seperti daerah-daerah lain gitu Pak? Untuk pondok sejauh ini di Kabupaten Nganjuk kami terus memantau, terus bekerja sama, yang artinya kami meminta kepada para pengurus pondok untuk melarang, untuk membatasi kunjungan daripada orang tuanya. Jadi orang tua atau wali santri sekarang ini tidak boleh mengunjungi anaknya dulu atau santrinya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah ini kan sekarang sudah mudah, sekarang transfer kebutuhan anak-anak sudah bisa dipantau sehingga mengurangi interaksi dari luar daerah. Ini sudah dilaksanakan juga. Untuk pemulangan ke masing-masing wilayah masih belum, karena sejauh ini alhamdulillah dari pantauan Dinas Kesehatan di pondok-pondok mudah-mudahan selanjutnya demikian tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah ke terserangnya COVID-19 atau corona ini. Pak, ada kabar 20 orang baru tenaga kerja yang baru pulang ke Nganjuk. Bagaimana pengawasannya? Semuanya tetap melalui mekanisme prosedural, akan dipantau dari mana mereka, mana alamatnya, kemudian berinteraksi dengan siapa saja, dan setiap hari ada petugas dari Puskesmas yang akan terus turun ke rumahnya untuk selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Jadi ini 14 hari memantau terus kondisi perkembangannya sejauh mana, dan jika meminta kepada yang bersangkutan untuk sementara mengisolasi dirinya di rumahnya masing-masing. Ini juga untuk kebaikan kita bersama-sama. Kan baru pulang dari luar negeri, ada penanganan khusus sama semuanya. Kalau itu menunjukkan tanda-tanda mungkin sudah demam atau apa, ini segera ambil tindakan oleh Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit untuk diisolasi di rumah sakit. Cuma sejauh ini yang sudah pulang dari luar negeri ini dipantau ketat oleh Dinas Kesehatan, terutama dari Puskesmas. Setiap hari dipantau untuk aktivitasnya sudah dibatasi betul, dan setiap hari petugas-petugas dari Dinas Kesehatan terus
melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi daripada warga yang baru pulang dari luar negeri. Kemudian bagaimana memantau banyaknya warga yang baru datang dari luar, misalkan daerah zona merah seperti Surabaya ini kan ada banyak yang Iya. ke kampung. Bagaimana? Jadi secara bersama-sama kepala desa melalui RT, RW ini sudah kami beri arahan untuk selalu memantau, untuk selalu melakukan tracking bersama-sama beserta juga dari kepolisian dan juga dari TNI, Kodim ini melakukan pemeriksaan di lapangan di daerah melalui bidang juga siapa yang baru pulang dari zona merah atau zona yang KLB ini sudah kita pantau semuanya sehingga pergerakannya ini tidak lepas dari pengawasan dari pemerintah. Jadi minimal kami sudah memantau, memberikan arahan dan melakukan pemeriksaan setiap hari lewat Puskesmas yang ada di wilayah masing-masing dan dilaksanakan. Status kita sejauh ini apa sudah siaga atau bagaimana Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah. Saat ini kita masih statusnya aman. Jadi tolong pada masyarakat dimanapun berada, walaupun kita dalam kondisi status kita masih aman, ada yang namanya ODP pasti ada, kemudian PDP juga ada. Ini dalam kategori alhamdulillah masih aman. Kemarin ada yang meninggal, itu pun juga negatif semuanya. Alhamdulillah. Sehingga nanti dengan kondisi yang aman ini jangan terus kita ini lengah. Itu harapan saya ya. Alhamdulillah kita masih aman. Mudah-mudahan akan senantiasa jaga Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Itu aja ya. Oke.